Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi man iktada huda amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan di IAIN Madura, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi senantiasa kita haturkan kepadanya, karena di pagi yang cerah ini kita senantiasa bisa bertemu secara virtual. Meskipun kita ketemunya via grup WA ataupun via e-learning, tapi tidak memutuskan tali silaturahim di antara kita dan tidak mematahkan semangat kita dalam belajar. Shalawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad senantiasa kita haturkan kepadanya, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi penelitian pendidikan. Ya, pastinya Anda semua ini berpikir, untuk apa mata kuliah ini? Jadi mata kuliah ini adalah bagaimana menyiapkan Anda semua untuk menjadi seorang researcher, mengimplementasikan mulai dari ilmu-ilmu Anda, metode-metode psikologi, ilmu-ilmu dasar tentang KPAI-an, ilmu-ilmu mata kuliah keahlian dan sebagainya, itu diimplementasikan di dalam proses metodologi penelitian. Ya, jadi metodologi penelitian ini adalah salah satu mata kuliah wajib harus diikuti. Kalau misalnya metodologi penelitian Anda pada semester ini dapat C atau dapat D, tidak lulus, maka Anda harus mengulang lagi. Kenapa? Karena ketika mengajukan judul, saya sebagai pengampu mata kuliah ini dan juga sebagai ketua prodi, maka saya juga mempertimbangkan judul Anda ini arahnya kemana. Apakah arahnya ke kualitatif, atau arahnya ke penelitian tindakan kelas, atau arahnya ke kuantitatif? Kalau arahnya ke kuantitatif, maka saya akan menilai, melihat, menelaah hasil nilai Anda pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ini. Kalau arah penelitian Anda itu adalah kuantitatif, maka saya akan melihat nilai statistika Anda. Begitu ya. Jadi mata kuliah ini wajib. Jadi untuk pengertian metodologi penelitian pendidikan, ada berbagai macam pengertian dari berbagai macam literatur yang Anda pasti akan membaca, entah itu dari Sugiono, Prof. Sugiono, ada dari Lexi Jemulo, dan ada dari Pak Bunai yang memang internal IAIN Madura, atau dari siapapun. Never mind, tidak apa-apa. Itu sebagai perbandingan wacana, ya. Semakin mengkayakan hasanah kita dalam ilmu pengetahuan. Yang saya kutip di sini pengertian metodologi, saya lihat dari Webster New International. Penelitian adalah penyelidikan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. John Dewey, seorang filsuf, mengatakan bahasanya penelitian adalah transformasi yang terkendalikan atau terarah dari situasi yang dikenal dalam kenyataan-kenyataan yang ada padanya dan hubungannya, seperti mengubah unsur dari situasi original menjadi suatu keseluruhan yang terpadu.
Maksudnya adalah penelitian ini adalah menjadikan diri kita ini seseorang yang bisa mentransformasikan berbagai macam ilmu, kemudian kita bisa mengendalikan apa yang kita transformasikan. Ya, sehingga kita bisa menelaah secara kritis, mencari suatu permasalahan dan menemukan solusi dari apa yang kita selidiki, apa yang kita teliti untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Kita lihat dari asal kata ya, kalau tadi itu berdasarkan anggapan-anggapan para praktisi, sekarang kita lihat dari secara bahasa. Secara bahasa, metode berasal dari kata metodos, yaitu dari akar kata meta dan hodos. Meta dilalui, hodos jalan. Metode penelitian adalah jalan yang harus dilalui untuk melakukan penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang harus dilalui dalam melakukan penelitian. Jadi, ibarat Anda itu mau berangkat ke Surabaya, nanti Anda mau naik apa, bayarnya pakai apa, kemudian Anda menggunakan harus membawa apa, caranya bagaimana bisa nyampe Surabaya. Itu adalah metodologi penelitian. Dan Surabaya adalah lokus Anda, lokus penelitian Anda. Sebelum kita jauh beralih ke berbagai macam paradigma penelitian pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya kebenaran di dunia ini ada dua macam, yaitu kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Kebenaran ilmiah ini kebenaran yang bisa dicek, bisa dipenuhi dengan diketahui dengan perangkat-perangkat metodologi ilmiah. Ya, bisa diuji kredibilitasnya melalui standar-standar ilmiah. Itu adalah kebenaran ilmiah. Kemudian kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah ini macamnya banyak. Ada penemuan kebenaran secara kebetulan, ada common sense. Common sense ini adalah kesepakatan bersama. Misalnya, di suatu masyarakat ada ada satu kepercayaan bahwasanya jika ada hujan pertama, jangan sampai keluar rumah. Jika keluar rumah, maka bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Di satu daerah, ternyata ada pendatang baru masuk ke daerah tersebut. Pendatang baru itu sudah diberitahu oleh tetua kampung, jangan keluar rumah kalau hujan pertama. Bisa-bisa kamu sakit kulit. Tapi yang namanya dia tidak percaya, akhirnya dia keluar. Kenalah hujan, ternyata memang benar. Dia itu akhirnya kena penyakit kulit. Kulitnya melepuh. Ada ini, fenomena seperti ini. Ini pernah diceritakan oleh abayai saya, guru saya, Mak Kai, ketika saya mondok di Paciran dulu. Beliau bercerita tentang satu daerah di Malaysia, di negara Malaysia. Dan ternyata si orang pendatang yang di berita itu tidak percaya. Tapi kebenaran itu ada, disepakati, diyakini. Lah, ini namanya common sense. Kemudian wahyu. Wahyu ini sifatnya adalah doktrinasi agama. Wahyu ilahiyah kalau kita versi orang Islam, maka
kebenaran wahyu kita ya kebenaran berdasarkan Al-Quran. Selain Al-Quran, ya kalau kita selain Al-Quran dan hadis adalah salah. Tapi bagi orang yang beragama Kristen, dia menganggap bahwasanya kebenaran yang paling benar ya kitabnya mereka, Injil lah. Ini namanya kebenaran wahyu. Kemudian kebenaran intuitif. Intuitif ini berdasarkan intuisi seorang memandang realita masa depan dan masa lalu. Misalnya, kan ada nih orang yang punya indera keenam, tiba-tiba bilang, hati-hati, jangan ke sana, nanti kena bahaya. Ternyata orang itu tetap ke sana, ternyata benar-benar kena bahaya. Atau ada orang yang waliullah yang bisa memanggil hujan, atau ada waliullah yang bisa meramal masa depan. Nah, ini termasuk kebenaran intuitif. Tak bisa kita nalar, tapi itu ada. Lah, ini adalah fenomena kebenaran non-ilmiah juga. Kemudian yang kelima adalah trial and error. Trial itu uji coba dan error itu salah. Kadang kita menguji coba sesuatu dan salah, tapi ujung-ujungnya adalah benar. Ceritanya begini, ketika Thomas Alva Edison menemukan lampu, ada sekitar 1000 Nobel yang dia peroleh karena dia melakukan uji coba dengan trial and error ini. Tapi akhirnya apa? Penemuannya itu bermanfaat bagi manusia. Hingga detik ini kalau kita lihat malam-malam, tidak ada lampu. Ternyata kita lihat sampai sekarang ternyata ada lampu. Ini hasil trial and error Thomas Alva Edison. Sampai mengorbankan apa? Gendang telinganya. Ketika dia berusaha menguji. Lanjut spekulasi, kebenaran spekulasi. Spekulasi ini adalah menduga-duga. Jadi hampir sama dengan yang nomor 1. Kalau di dalam filsafat, untuk mencari suatu kebenaran itu kan harus skeptis, ragu-ragu. Nah, spekulasi ini dari keraguan itu skeptisitas menjadi spekulasi. Kemudian kewibawaan. Kebenaran kewibawaan ini contohnya begini. Kalau ada orang menyuruh Anda untuk makan obat aspirin. Aspirin itu buat sakit kepala. Misalnya yang nyuruh adalah tukang becak. Dia nggak punya keahlian apapun di dalam pengobatan. Dia nyuruh Anda ketika sakit kepala, silakan Cong, makan obat aspirin. Anda pasti akan berpikir macam-macam. Nanti saya minum aspirin pas malpraktek. Kenapa? Karena Anda melihat kualifikasi keilmuan dan kewibawaannya tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi ketika Anda disuruh sama dokter untuk minum aspirin atau bodrek atau apa yang untuk penghilang sakit kepala, Anda langsung minum. Karena apa? Karena kewibawaan, kualifikasi keilmuan. Nah, itu adalah kebenaran secara non-ilmiah. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian pendidikan. Yang pertama adalah paradigma positivism. Menganggap realitas itu betul-betul ada secara nyata dan dapat diselidiki secara terpisah, ontologi. Ini sederhananya begini. Ketika dalam suatu penelitian, peneliti itu dia berusaha meneliti tetapi dia menganggap bahwasanya ada beberapa realitas yang nyata, yang terpisah. Jadi dia membatasi diri untuk berinteraksi dengan lokusnya, dengan tempat dia meneliti, dengan objek yang dia teliti. Jaraknya jauh, sehingga si peneliti ini menggunakan responden atau menggunakan surveyor bantuan orang lain. Dia tidak langsung terjun, jadi dia jaga jarak ketika meneliti. Bukan jaga jarak karena pandemi loh ya. Tapi ini karena memang paradigma yang digunakan adalah positivism.
Kemudian paradigma post-positivism, mengakui realitas objektif, akan tetapi pengertiannya tidak dapat ditangkap secara sempurna dan mengandung serba kemungkinan karena kelemahan intelektual manusia dan fenomena alam yang mudah berubah. Ini kalau digambarkan, kalau tadi peneliti itu agak jauh-jauh banget dengan objek penelitiannya, kalau yang sekarang itu dia mulai mendekati objek penelitiannya tapi tidak membaur, masih tetap tidak membaur, karena dia beranggapan bahwasanya kalau saya menggunakan surveyor atau bantuan peneliti yang lain, saya tidak akan tahu hakikat apa yang saya teliti. Sehingga dia mulai mendekat tapi tidak membaur. Itu sederhananya. Kemudian adalah paradigma critical theory, yaitu menganggap realitas sebagai kenyataan sejarah dan dibentuk oleh setumpuk faktor yang kesemuanya mengkristal menjadi sejumlah struktur sebagai kenyataan alamiah dan tidak berubah. Pastinya Anda bingung mencerna dari berbagai macam paradigma ini, saya yakin. Ini sederhananya begini. Ketika Anda meneliti tentang minat belajar siswa, pembelajaran, penggunaan teori behavioristik terhadap minat belajar siswa. Ada mata pelajaran PAI misalnya. Teori yang Anda gunakan adalah behavioristik, teori tentang perilaku. Ketika Anda terapkan ketika proses penelitian, ternyata menghasilkan apa? Teori behavioristik ini tidak cocok untuk meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga dari situ Anda berpikir, teori ini tidak cocok ini, berarti harus ada teori terbarukan. Anda mengkritik teori behavioristik yang Anda gunakan untuk pisau analisa. Dan akhirnya Anda menemukan teori terbaru. Gitu. Ya, jadi peneliti itu bisa memproduksi ilmu pengetahuan dari hasil awal penelitiannya. Jadi teorinya apa digunakan, ternyata implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan teori, dia bisa menambahkan, bisa mengurangi, atau mensempurnakan. Kemudian paradigma konstruksionisme, yaitu menganggap kenyataan itu hanya bisa dipahami dalam bentuk jamak, berupa konstruksi mental yang tak dapat diraba, berbasis sosial dan pengalaman yang bersifat lokal dan spesifik. Pada paradigma ini, peneliti berusaha untuk membangun, mengkonstruk masyarakat. Dia sederhananya begini, peneliti datang ke lokasi penelitian. Dia meneliti satu fenomena misalnya, kekurangan air di desa X. Dilihat sebabnya dan dia mencari solusinya. Ketemu, ternyata solusinya adalah tidak ada sumber air dan harus mengambil sumber air dari daerah lain. Dia menyampaikan solusi itu kepada warga sekitar. Tapi warga sekitar itu berusaha untuk bagaimana agar mendapatkan air. Jadi posisi peneliti hanya mencari sebab musabab dan mencari solusi baru kemudian memberitahukan kepada masyarakat. Perkara masyarakat itu mau mengubahnya, mau mengikuti sarannya, tidak jadi masalah bagi peneliti. Ini peneliti yang menggunakan paradigma konstruksionisme. Terakhir adalah paradigma fenomenologi, menganggap kenyataan adalah ganda dan dibentuk merupakan keutuhan. Pencari tahu dan tahu aktif bersama, jadi tidak dapat terpisahkan. Ini sederhananya begini, seorang peneliti itu ketika berada di lokasi penelitian, dia berusaha membaur dengan masyarakat, mencari jawaban dari fokus penelitiannya, mencari solusi dari masalah-masalah yang ia angkat di dalam penelitiannya. Kemudian dia bersama dengan masyarakat
untuk memecahkan masalah dari apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Jadi kalau contohnya konstruksionisme tadi adalah peneliti hanya memberikan solusi, yang kerja adalah masyarakat, perkara mau nerima solusinya atau tidak, itu tergantung masyarakat. Tapi kalau yang fenomenologi ini, peneliti ikut serta membantu masyarakat untuk memecahkan masalah. Ini biasanya nanti akan Anda rasakan ketika Anda melakukan KKN ya, KKN atau apa kalau di KPM, kuliah pengertian masyarakat. Tapi bukannya versi pandemi yang langsung terjun ke masyarakat. Jadi nanti Anda akan dikondisikan Anda mencari suatu objek permasalahan yang harus Anda selesaikan bersama masyarakat. Bahu-membahu agar KPM Anda sukses. Cara tersebut adalah menggunakan paradigma fenomenologi. Pembahasan yang terakhir yaitu tujuan penelitian pendidikan. Jadi tujuannya yang pertama untuk menemukan sesuatu yang lain dan aktual. Kemudian untuk mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih jauh tentang apa yang ada. Untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan apabila dirasa masih ada sesuatu yang diragukan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang diterima atau menolak serta mengubah dalil-dalil dengan suatu aplikasi baru dari dalil tersebut. Ya.